Dan hari ini sudah saya mau sampaikan sesuatu yang saya rasa menarik karena di dalam Injil kita melihat bahwa Tuhan sering menyampaikan kebenaran melalui pengumpamaan, sudah. Oleh sebab itu pengumpamaan adalah suatu pelajaran yang sangat penting yang Tuhan berikan kepada pengikutnya, kepada disciples atau murid-muridnya maupun orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kita akan melihat pengumpamaan ini banyak tipenya dan Tuhan hampir bicarakan semua topik kerajaan Allah melalui pengumpamaan. Baru mulai dari keselamatan sampai saudara bisa bingung, saudara mungkin bisa terkejut sampai kedatangan Tuhan Yesus dan penghakimannya, perayaannya, saudara, semuanya ada di dalam pengumpamaannya. Pengumpamaan ini ada unsur profetik yang sangat luar biasa. Jadi pada saat kita mempelajari profetik atau nubuatan, saudara, pengumpamaan ini kita tidak bisa ditinggalkan. Kita harus mempelajari pengumpamaan ini karena di dalamnya ada unsur nubuatan. Apa yang akan terjadi, semuanya ada di dalam pengumpamaan. Kita melihat dulu Matius pasal 13 supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Luar biasa. Saat Tuhan Yesus satu hari dia diceritakan tentang penabur. Saya rasa saya pernah sampaikan firman itu tahun lalu. Dikatakan ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tetapi pengumpamanya nggak ada orang yang bisa mengerti. Termasuk murid-muridnya tidak dapat mengerti apa yang dia maksudkan dalam perumpamaan ini. Saudara bisa nanti sebentarnya baca ayat 1 sampai ayat 8. Tapi yang saya mau tekankan adalah ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kenapa sih Tuhan Yesus engkau tidak terus terang aja mengatakan sesuatu tetapi memakai perumpamaan? Saudara bisa frustrasi ya kalau saudara bicara dengan seseorang, dia ngomongnya pakai perumpamaan gitu. Ditanya, ini makanan di sini enak? Wah, saudara langsung ini ya perumpamaan seperti begini. Ngomong muter-muter, akhirnya nggak kasih jawaban enak atau enggak, ya kan? Jadi frustrasi juga murid-murid ini, saudara. Termasuk orang-orang yang mendengarnya karena orang nggak mengerti apa yang dia maksud, saudara. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tapi jawab Yesus, saudara, dikatakan. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Karena di dalam perumpamaan ini ada rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Jadi Tuhan ini ada pilih sedikit, saudara. Rahasia ini siapa yang dia mau beritahukan dan siapa yang dia mau simpan. Dia tidak mau beritahu, saudara. Dan rahasia tentu setiap rahasia pasti ada nilainya yang luar biasa. Amin, saudara. Siapa yang mau rahasia? Haleluya. Kita maunya tahu rahasia gosip ya. Cari tahu itu gimana sih ya. Dia sama siapa sih ya. Dia pacaran sama siapa sih ya. Kita maunya rahasia seperti itu percuma rahasia gitu. Amin, saudara. Akhirnya timbulkan gosip. Kita mau taunya rahasia kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaannya ada rahasia kerajaan surga. Nah, jadi bukan semua orang bisa mengerti, tapi orang yang rindu untuk mengetahui pasti diberi pengertian. Amin, saudara. Dikatakan di sini apa dikatakan? Tetapi kepadamu mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa sih maksud Tuhan? Berarti ada suatu kerinduan yang sedikit harus dijaga supaya lebih banyak rahasia akan diberikan. Jangan sampai dikatakan kita tidak mau mengetahui, kita tidak mau cari kerajaan Allah, maka apapun yang kita ketahui akan diambil semuanya. Dalam Tuhan ini agak ketat juga ya, saudara. Karena Tuhan mau kita menghargai apa yang Dia telah berikan kepada kita. Amin, saudara. Saudara mau menghargai apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Ya mau. Karena apa yang Tuhan telah berikan, biarlah kita simpannya dengan baik. Jangan kita sia-siakan. Perumpamaan seperti itu. Dan dikatakan itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka.
Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Wah, ini masalah besar, saudara. Ternyata masalah besarnya bukan saya saja yang hadapi, ternyata Tuhan Yesus sudah menghadapi 2000 tahun yang lalu. Udah kasih tahu ya, sampai ini busa, mulut berbusa, kok orang masih nggak mengerti. Tapi saya selalu lihat firman Tuhan, wah syukur Tuhan Yesus aja nggak dimengerti, apalagi becek. Jadi saudara, ada hal yang bisa, ada suatu kerinduan. Apa dikatakan? Mereka melihat, tapi mereka tidak melihat. Mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Ada nggak di sini seperti itu? Nggak ada di sini. Semua mengerti, semua mendengar. Haleluya, amin. Ini positif. Iya, positive talking. Amin saudara. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Apa Yesaya katakan? Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Lihat terus, enggak masuk ke dalam hati. Mendengar firman, tetapi enggak tertanam, saudara. Makanya saudara, pendeta banyak frustrasi. Amin saudara, kenapa? Mengatakan kenapa dia nggak bisa mendengar? Karena apa dikatakan di sini? Hati bangsa ini telah menebal. Bukan saja bangsa, tetapi hati kita bisa menebal. Telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, ngantuk melulu. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinga, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, ini masalahnya yang lucu. Kenapa Tuhan Yesus katakan seperti ini? Dikatakan kalau mereka bisa dengar, mereka bisa melihat, dengan mata rohani mereka kembali kepadaku, maka aku akan sembuhkan atau akan pulihkan keadaan mereka. Makanya saya mau tanyakan, penting atau tidak mendengar, melihat sesuatu yang benar? Penting nggak? Penting. Penting sekali bahwa umat Tuhan harus bisa matanya jeli melihat sesuatu yang baik. Amin saudara. Dengar, saudara, semua orang yang saya melihat, pengusaha pun yang berhasil saudara, adalah kemampuan mereka dapat melihat kesempatan di mana pada umumnya orang gak bisa melihat. Betul? Dia melihat kesempatan ini. Yang lain bilang, enggak, aku gak percaya. Karena mereka gak terbuka. Dan mereka tidak dapat berkat. Justru orang yang melihat terdahulu, di-grab it, ini kesempatan. Ini pasti berhasil. Dan mereka berhasil. Sama saudara prinsipnya. Baik di dalam rohani maupun di dalam dunia saudara. Mata ini adalah penting, telinga ini adalah penting. Makanya Tuhan selalu memperintahkan kita menjaga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Supaya kita bertindak dengan baik dan mendapat kesembuhan itu berarti pemulihan dari Tuhan. Kita akan melihat berapa hal di sini. Mari kita langsung masuk ke perumpamaan yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus katakan? Karena segala sesuatu Tuhan mengajarkan selalu melalui perumpamaan. Sebab itu untuk mengerti pelajaran Tuhan Yesus adalah penting kita mempelajari perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kategori pertama adalah perumpamaan untuk mencari dan berdoa. Berarti di dalam kerajaan Allah kita dapat mulai melihat kerajaan Allah adalah sesuatu yang kita cari dengan tekun. Bukan sesuatu yang datang dengan cuma-cuma, tidak saudara dengar baik-baik. Adalah sesuatu yang kita cari-cari. Sesuatu yang kita rindukan, kita cari-cari. Itu adalah sifat kerajaan Allah. Makanya Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sebab pada saat kita mendapatnya, maka dikatakan apa? Semuanya akan ditambahkan. Saya mau tekankan berkali-kali. Di dalam Tuhan soal kebutuhan jasmani itu tidak ada masalahnya. Itu adalah hal yang tidak begitu penting dan tidak
harus diutamakan. Karena itu akan datang secara otomatis ke dalam hidup kita tanpa kita harus mencarinya. Amin saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya, apa sih yang Tuhan engkau benarkan, apa sih yang Tuhan engkau hendaki. Maka dikatakan, semuanya yang kau inginkan, aku akan tambahkan. Bukan diberikan, limpahkan berarti. Dari sedikit menjadi banyak. Kebaikan menjadi banyak. Usaha saudara menjadi berhasil. Bukan berhasil, menambah-nambah. Amin. Siapa yang mau nambah-nambah? Ya iyalah, kita semua mau bertambah-tambah. Rekening buka 1, 2, 3, 10 juta jadi 20, 30, 40, 50. Nggak cukup 100 juta, buka terus. Amin saudara. Itu bertambah-tambah. Semuanya senang kalau dengar ini. Amin. Bertambah, anak cucu bertambah, tambah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 12. Suku Israel. Terus lagi yang 13, suku Lewi. Jadi ada 13 anak di rumah. Tambah-tambah. Amin saudara? Nggak ada yang amin. Orang tua John Wesley mempunyai anak 20 lebih. Makanya ada 2 menjadi hamba Tuhan yang dahsyat. Jadi saudara kalau mau ada anak hamba Tuhan, lahirlah lebih dari 10. Nggak jadi hamba Tuhan paling sedikit, tim football dibentuk. Haleluya. Mari kita melihat apa yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah Lukas pasal 15. The parable, perumpamaan domba yang hilang. Lukas 15. Saya akan bagikan perumpamaan ini berapa kategori karena kita melihat Tuhan menyampaikan hampir semua agendanya, saudara. Bahwa apa yang dia akan kerjakan melalui perumpamaan. Ya saudara, ini bagi umat Kristen adalah penting untuk kita mempelajarinya. 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya kan Tuhan Yesus sangat bijak, dia nggak mau langsung jawab. Dia tidak mau bertentangan dengan orang Farisi, tetapi dia memberi penjelasannya melalui perumpamaan. Tetapi pada saat dia beri perumpamaan, dia sindir orang Farisi. Dia langsung menegur orang Farisi secara tidak langsung melalui perumpamaan. Apa dia katakan? Dia katakan demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa gembala itu adalah Tuhan Yesus. Domba yang hilang adalah kita yang tidak mengenal. 99 domba yang benar adalah orang Farisi yang tidak mau bertobat. Jadi harus mengerti dulu apa nih maksudnya. Dalam perumpamaan ini berbicara siapa? Gembala itu adalah Tuhan Yesus. Dia memiliki 100 domba. Nah, saudara dengar baik-baik ini. Perumpamaan ini sangat ada sedikit sulit ya kalau kita tidak perhatikan. Saya merasakan kalau Tuhan Yesus katakan sesuatu terus kita harus pelajari dengan sangat teliti supaya kita tidak salah mengerti. Jadi apa yang Tuhan katakan? Siapa domba dia? Bagi Tuhan dikatakan. Satu domba yang bertobat lebih membuat dia bersuka dibanding yang lain
menganggap dirinya benar dan tidak perlu bertobat. Itu di mata Tuhan. Bukan saja untuk keselamatan, saya percaya juga dalam kehidupan kita rohani. Kalau kita tidak pikir, gue gak perlu, gue udah benar. Orang Farisi merasakan mereka sudah mengerti Taurat, mereka ada pilihan keturunan Abraham, mereka adalah umat pilihan Tuhan, mereka tidak perlu bertobat. Mereka ada di kawanan. Tetapi ada satu domba yang hilang. Dan Tuhan lebih memperhatikan satu domba ini yang hilang. Pada saat domba ini hilang, apa dia lakukan? Dia mencarinya. Pada saat dia temukan domba ini, perhatikan. Dia kemana? Menggendong domba itu. Kemana? Terus menuju kemana? Dia tidak kembali ke kawanan 99 domba itu. Dia tinggalkan 99 domba itu di padang. Tapi dia bawa domba yang hilang itu ke rumahnya. Haleluya. Amin. Kemudian dia katakan kepada teman dan kawan-kawan. Mereka adalah malaikat Tuhan dan pekerja Tuhan. Dan melihat satu domba yang bertobat dikatakan siapa? Malaikat Tuhan bersuka cita. Dengar. Tuhan rindukan semua orang bertobat. Bukan satu domba, tetapi 100 domba. 100 domba harus merasa hilang di dalamnya. Dia harus mencari Tuhan, yang harus bertobat. Bagi Tuhan, satu jiwa yang bertobat membuat dia sangat suka. Dengar saudara, apa yang Tuhan tekankan? Bertobat. Bukan bergabung. Bukan datang gereja bergabung. Bukan. Bertobat. Bertobat berarti apa? Mengakui kesalahan. Merubah arah kehidupan. Itu bertobat. Bertobat berarti, aduh gue jalan sini salah. Ini dosa. Aku balik dari dosa jalan kemarin. Itu bertobat saudara. Bukan, aduh iya gue salah. Gue salah. Gue berdosa. Tapi tetap aja jalan gini. It's not bertobat. Itu bukan bertobat. Itu cuman menunjukkan emosi. Tapi tidak ada perubahan. It's not repentance. Bukan bertobat. Yang Tuhan mau adalah pertobatan. Saudara harus mengerti apa nih pertobatan. Dan yang Tuhan berkenan adalah pertobatan. Yang dia gendong, yang dia pamerkan ke malaikat-malaikatnya, yang banggakan adalah jemaat yang bukan jemaat yang bergabung 99. Tidak. Banyak dari kita pikir, wah kita ikut gereja. Tetapi Tuhan membutuhkan kita pertobatan setiap saat. Salah bertobat, mencemarkan bertobat. Ya kan? Aduh aku salah. Aduh ada sesuatu timbul pikiran tidak baik, bertobat. Tobat. Tuhan, aku tidak mau pikirkan lagi. Kembali dari jalan sini, balik ke arah yang benar. Amin. Semua manusia perlu bertobat sebelum peroleh keselamatan. Semuanya. Tidak ada orang yang bisa selamat tanpa bertobat. Kita harus mengerti ada namanya buah pertobatan. Domba, saudara harus tahu sikap domba ini. Domba tidak bisa hidup sendirian. Dia harus selalu dengan kawan. Kalau dia sendirian dia bingung. Dan saudara dengar baik-baik. Saudara tahu nggak serigala bagaimana memburu domba? Dia harus pisahkan satu domba dari kawanan dulu. Semua binatang buas pada saat mereka mau memburu binatang misalnya rusa atau kambing itu mereka kawanan. Jadi pas lari sama-sama mereka nggak akan bisa menyerang. Mereka akan berusaha pisahkan satu. Dia pintar kan, dia kejar sini, kejar situ. Ada satu dua yang kehilangan arah, terpisah. Kemudian akan diserang. Dengar saudara. Tuhan makanya mau kita ada kawanannya. Nggak bisa bertindak sendirian. Dia tidak bisa seperti anjing. Kalau hilang arah bisa kembali sendiri. Nggak bisa.
Kalau anjing bisa kan? Bisa lempar di mana, bisa balik. Domba nggak bisa. Domba kalau dilempar kemana gitu ya, bingung. Apalagi kalau domba GL nih lempar ke CP, bingung. Masuk ke ace dan sogo, nggak tahu kembali. Harus melalui doa, tarik balik. Ini rumahnya di sini. Ini cuma perumpamaan, saudara. Amin. Jadi Tuhan Yesus pakai perumpamaan, saya juga pakai perumpamaan. Domba nggak tahu arah, saudara. Dia nggak bisa datang kembali sendiri. Makanya tuh gembala tuh pas pakai tongkat, ya kan? Tongkatnya begini. Tuh tarik kepalanya. Sini. Oh iya, ngok, balik gitu. Terus kalau perlu, anjing herder. Untuk menolong rumah. Anjing herder pinter, bagus. Ya. Kita ada jemaat yang pemimpin yang galak-galak. Gonggong, dong, balik. Kembali ke kawanan. Saudara, perlu kita tuh anjing herder di gereja. Untuk mengarah domba. Banyak kita di sini. Saya bersyukur. Gonggong mereka, galak. Lebih galak gembala, biasa. Anjing lebih galak dari gembalanya. Gembala cuma senang. Ya, gonggong. Ya. Perintah anjing herdernya balik. Supaya kawanannya tuh satu. Gitu. Amin saudara. Ya, jadi saudara jangan kecewa kalau ada anjing herder di gereja. Itu emang Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, haleluya. Jadi perumpamaan ini luar biasa. Dan kita telah melihat juga satu hal. Koneksi kita dengan surga. Ya kan? Apa yang kita lakukan di sini, di dunia, mempengaruhi atmosfer di surga. Tindakan kita itu yang bertobat, diperhatikan oleh Allah dan malaikat-malaikat. Saya mau tanyakan, betapa berharganya saudara di mata Tuhan. Saudara saat saudara bertobat, dari kedosa saudara, kesalahan saudara, saudara enggak? Malaikat di surga. Bukan manusia, malaikat di surga. Tepuk tangan. Ure, anak kita kembali lu. Luar biasa sukacita nyanyi-nyanyi. Haba Nagila. Nyanyi Haba Nagila, dangsa-dangsa. Amin saudara. Kalau satu bertobat. Jadi tindakan kita di sini mempengaruhi. Tuhan melihatnya semuanya. Saudara sendiri juga tahu ya saudara. Saudara yang mungkin mendoakan bagi keluarga saudara untuk terima Tuhan, untuk kembali bertobat. Saudara sendiri bersukacita nggak pada saat mereka bertobat? Saudara sendiri sukacita nggak? Sukacita. Suami gue bertobat. Aduh, anak gue bertobat. Aduh, tante gue bertobat. Iya kan? Senang kan? Karena pertobatan menurut Billy Graham adalah mukjizat yang paling besar. Benar itu paling besar, saya katakan. Orang mengalami kesembuhan, belum tentu dia bertobat. Saya melihat orang disembuhkan secara ilahi, mereka tidak kembali kepada Tuhan. Tetapi pertobatan adalah perubahan hati dan sikap dan perbuatan. Amin. Hati, sikap, dan perbuatan. Ini yang pertama saudara. Kemudian kita melihat perumpamaan berikutnya. Jadi ada dua aspek ya saudara. Saya mau saudara perhatikan dua aspek. Dari satu aspek kalau Tuhan sendiri mencarinya domba yang hilang. Kemudian kita melihat Tuhan terlanjutkan perumpamaan. Dia tidak berhenti di sini saja. Sudah dengar baik. Dia tidak berhenti di sini saja. Tapi dia teruskan perumpamaan yang berikutnya. Ayat 8. Jadi saudara dua perumpamaan ini harus dipelajari jadi satu. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham. Dirham itu adalah koin silver, perak. Saudara dirham. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Nah, di sini banyak maknanya. Makanya perumpamaan ini luar biasa. Saya minta saudara pelajari kembali. Kemudian apa dikatakan? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil juga sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekarang saya mau tanyakan, perumpamaan ini sama nggak yang pertama? Sama kok dikasih dua. Sama atau enggak? Sama tapi mirip tapi enggak sama. Karena perempuan itu bukan Tuhan Yesus. Perempuan itu adalah gereja. Ya kan? Tadi gembala. Gembala bicara Tuhan Yesus. Sekarang perempuan.
Wanita selalu menggambarkan gereja, menunjuk gereja. Dan kemudian pada saat, apa ini dirham? Dirham adalah saudara dan saya yang hilang. Dia adalah perak. Perak itu ada nilainya, betul? Nah, saudara ada nilainya perak? Ada mahal. Cincin saya mahal, saudara, karena perak. Stainless steel murah, perak mahal. Tadi cincin Jonathan hilang. Frustrasi dia, saudara. Benar, copot tiba-tiba. Tapi puji Tuhan, jatuh ke tas. Langsung, itu dari Yerusalem. Hilang. Nah, saudara saya mau tanyakan. Lucunya, saudara tahu perak kan? Perak kalau nggak dipakai, didiamin, akan jadi apa? Perak ada nilainya. Dengar baik-baiknya. Semua orang ada nilainya. Perak berarti jiwa seseorang. Semuanya ada nilai. Ada nggak? Ada. Saudara tuh sangat menilai di mata Tuhan. Tapi kalau perak itu hilang, tersembunyi di bawah kolong ranjang, ada nilainya nggak? Nilai kita hanya terrealisasi saat Sang Juru Selamat mengambil, menemukan saudara. Selama koin silver itu, perak itu ada, terhilang, dia tidak ada. Ada nilainya tapi tidak ada gunanya. Ada nilainya tapi tidak ada gunanya. Hanya saat master Tuhan kita menggunakan perak itu, maka saudara ada nilainya. Haleluya. Amin, saudara, luar biasa ya. Ya, saudara mau dipakai Tuhan, ada nilai yang lebih besar, hanya ada di tangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah, saudara dengar, seperti saya katakan, perak selalu menjadi hitam. Kalau tidak dirawat, hitam. Untuk menjadi mengkilat selalu, kita harus ada di tangan Sang Juru Selamat. Sebab Tuhan Yesus akan selalu memoles kita. Amin, haleluya. Udah mulai hitam nih, ditaruh obat, digosok. Sakit kan, kok digosok tapi mengkilat. Dosanya dihilangin, hitam. Pencemarannya hitam, digosok, saudara. Nggak enak, tapi mengkilat. Tapi kalau saudara tidak izinkan dia kerjakan sesuatu, maka saudara punya perak akan menjadi hitam. Kedua, kenapa wanita ini harus menyapu rumahnya untuk menemukan dirhamnya? Rumah berarti gereja. Karena perak yang hitam sama debu bersatu tidak akan bisa mencari. Oleh sebab itu, rumah Tuhan harus selalu dibersihkan dari debu dosa dan pencemaran. Sehingga dirham yang hilang bisa ditemukan. Kalau rumah itu kotor, maka dirham itu pun tidak gampang ditemukan. Samanya gelap semua, kotor semua. Ya, Tuhan ini perumpamannya dahsyat, dia harus sapu dulu rumahnya. Sehingga dirhamnya ditemukan. Luar biasa perumpamaan Tuhan Yesus. Mencari doa. Dan kenapa dia memakai pelita? Nah, luar biasa. Maka perumpamaan ini luar biasa, perumpamaan banyak. Ceritanya pendek, tapi artinya banyak sekali. Pelita adalah firman Tuhan. Artinya apa? Jiwa hanya bisa diterangkan, ditemukan oleh firman Tuhan. Dia hilang karena jiwanya belum selamat. Hanya firman Tuhan yang bisa menginsafkan dia bahwa dia butuh kembali kepada Tuhan. Gereja perlu pakai firman mencari jiwa. Bukan pakai marketing strategi. Bukan, hanya firman yang bisa membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, firman. Pelita itu firman. Pelita bagi, firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Jadi kita melihat saudara adalah pentingnya berdoa. Ya, kenapa saudara penting berdoa? Untuk mencari jiwa membutuhkan ketekunan dalam doa. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus tahu apa kerinduan hati Tuhan. Dia mau kita mencari jiwa-jiwa yang hilang. Di dalam dua hal, saudara. Saya tidak tahu apakah ini interpretasinya tepat, tetapi satu hal yang luar biasa. Kedua perumpamaan ini, dua-duanya ada di kawanan sendiri. Berarti bukan domba liar
atau dirham yang di luar dari rumah. Semuanya ada di dalam rumah. Seringkali justru di dalam gereja, jiwa yang hilang bukan di luar, tetapi di dalam gereja. Hari ini kita melihat perumpamaan di mana Tuhan mencari, tetapi minggu depan kita akan melihat tanggapan dari kita anak yang hilang. Amin. Jadi kita melihat keselamatan ini bukan dari satu pihak Tuhan mencari, tetapi ada satu lagi bahwa bagaimana kita menanggapi sehingga kita bisa kembali ke dalam rumah Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang balance, seimbang. Tuhan mencari, tetapi kita juga menanggapi. Tuhan mencari kita sungguh-sungguh, tapi kalau kita tidak mau menanggapi, kita tidak akan kembali. Makanya perumpamaan berikutnya adalah anak yang hilang. Ini agak panjang, jadi minggu depan kita akan sampaikan perumpamaan anak yang hilang. Tapi pada saat ini saya mau saudara sadar betapa besar kasih Allah kepada kita. Ya sudah tanya, Pak, apakah Tuhan menghendaki semua orang selamat? Iya. Tetapi kenapa semua orang nggak selamat? Karena Tuhan berikan kita pilihan untuk